desa wisata, tentang manajemen wisatawan dan destinasi, sama CHSE atau tentang kebersihan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Nah, ini diperlukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pariwisata. Sebelumnya mungkin kami nanti bicara sudah menyangkut itu ya, sudah menyangkut yang sedang bertanyakan, tapi dari awal gitu. Dari awal desa wisata Tembi itu berdiri sebetulnya tahun 1989 ya. 1989 waktu itu yang mencanangkan Dr. Marjugo Usman. Itu waktu itu bersamaan dengan 11 desa wisata Indonesia. Tapi di Tembi dulu dengan Pertamanya di Tembi, saya ikut waktu itu, dan waktu itu yang membidani itu justru orang asing, orang Australia, Mr. Warwick Purcell itu. Tapi Warwick Purcell pun tidak tahu kalau arahnya ke desa wisata. Yang menjelaskan Pak Dr. Marjugo Usman kalau seperti ini layak untuk jadi desa wisata. Terus di itu jadi 11 desa wisata diresmikan dulu di Tembi ya, di tengah sana lokasinya. Terus Pak dulu jalan-jalan sampai sini juga. Waktu itu tahun 89 ya. Nah pasca itu kan karena yang mendikirkan orang asing kan tidak terbudidaya gitu. Jadi kan berhenti karena orang asing itu waktu itu kan beliau ada eksportir handicraft terbesar di Indonesia, Pak Warwick itu. Dan beliau biarpun orang asing sangat peduli terhadap lingkungan masyarakat Tembi itu. Beliau di sini tidak membeli tanah, tapi ngontrak dalam jangka yang lama, 30 tahun. Nah, terus dipakai homestay, dipakai craft, nah itulah. Nah, terus berjalannya waktu ya. Terus sebelum gempa tahun 2005 ya, itu kita waktu itu dan teman-teman Tembi juga itu membidani berdirinya GMT, Hapusan Mending Tembi. Hapusan Mending Tembi itu suatu komunitas yang tujuan akhirnya intinya visi dan misinya untuk meningkatkan perekonomian warga itu. Hapusan Mending Tembi. Dan kenapa kok nggak bisa sendiri? Karena ketiga kawasan itu punya potensi sendiri-sendiri gitu. Misalkan Manding dengan potensi kulit, ya. Terus Hapusan pusat pengrajin di Kabupaten Bantul, Solunnya ya tuh. Tembi yang waktu itu andalnya kan homestay dan kerajinan waktu itu ada. Terus berjalannya waktu 2009 Manding berdiri sendiri, Tembi berdiri sendiri. Nah, Tembi kita berdiri tahun 2009, yang baru ini yang lama tahun 99, 10 tahun kemudian berarti 10 tahun 9 atau 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Tapi itu waktu orang sing itu lokal wisdomnya juga kuat. Nah, berdiri ya karena waktu itu potensi kita kan ada seni dan budaya gitu. Seni itu ada karawitan, ada cokean, ada gojok lesung, dan budaya itu masih kuat kerasnya. Misalkan contoh kalau nanam padi itu masih pakai wiwitan itu silu-silu itu kan budaya juga, budaya warga sini yang waktu tempo dulu sebelum Islam masuk kan ada agama Hindu waktu yang dikuasai Majapahit kan Hindu ya. Nah itu kan budaya seperti itu ternyata itu menarik wisatawan budaya itu ya. Itu wisatawan tertarik dengan budaya di Tembi itu, budaya misal wiwit, terus ada pertanian, terus bacak sawah pakai karbo itu senang sekali ya. Nah, terus tadi seninya ada, budayanya ada, terus rumah-rumah adat di desa Tembi ini masih banyak sekali ya. Rumah adat tuh kalau dulu rumah-rumah yang orang-orang kaya atau bangsawan itu mesti punya pendopo joglo gitu. Jangan kalau orang Jogja kan tahu pendopo joglo. Pendopo joglo itu mesti ada. Pendopo joglo mesti menghadap ke selatan. Nggak ada di Jogja itu pendopo joglo menghadap ke timur. Kalau pendopo joglo menghadap tidak ke selatan itu sudah direvisi atau diubah atau sudah pakaian lokal wisdomnya sudah berubah ya. Kalau kekuatan imajinasi di Jogja itu pendopo joglo itu mesti menghadap selatan. Selatan waktu itu. Kalau di sebelah sini keraton ya, kalau sebelah sana keraton kurang tahu ya, kalau mungkin menghadap ke Merapi ya.
Tapi sini dulu kan sejarahnya kan keraton itu mesti berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul kan. Nah itu ada filosofi seperti itulah. Nah, terus yang orang-orang yang biasa, tadi kan orang yang bangsawan, yang orang-orang kaya kan pendopo joglo. Orang yang biasa mesti punya limasan kayak gini. Nah, ini limasan. Tetapi kadang-kadang atapnya itu tidak bambu, kayu nih. Ada yang bambu, ada yang kayu, tergantung potensi yang ada di sini. Misalkan punya kayu pakai kayu, bambu ya pakai bambu. Nah ini seperti ini kan sangat kekuatan lokal sangat kuat sekali ya, lokal wisdomnya. Ini limasan seperti ini. Ini pondok ini limasan. Kalau ininya hilang, lurus sana jadi bukan limasan lagi, kampung namanya. Oke, beda lagi dengan kampung. Nah seperti itu garasi. Garasi itu model kampung nih. Model kampung juga seperti kampung lah. Tapi gini kampung itu cuma gini aja. Nah gini aja. Kalau ini kan ada gini ya. Nah ini itu ada 2 tipe rumah, 3 tipe rumah. Tempo dulu ada pendopo joglo dan perangkatnya. Mesti di bawah pendopo joglo itu ada samping itu ada sumur. Samping kanan ada sumur, samping sini ada sumur juga. Pendopo joglo ini ada peringgitan, ada gandok, ada dapur. Lah samping dapur sini ada sumur, samping depan juga ada sumur. Sumur itu ada fungsinya. Yang sini untuk menghilangkan Sukerto. Jadi orang yang mau medayah mentamu ke sini harus mencuci tangan biar hilang Sukerto, hilang kebersihannya. Itu secara simbolis ya. Sebetulnya tujuannya untuk membersihkan biar penyakit-penyakit tidak masuk gitu. Kalau kita secara modern kan gitu. Nah kita kalau mengambil hikmah dari filosofi itu kan seperti itu nih. Nah, terus yang bawah itu, yang belakang dekat ini sumur yang untuk masak. Sumur yang untuk masak dapur itu. Nah, terus ini ada pendopo joglo, terus ada gandok kiri itu biasanya untuk untuk menerima tamu-tamu saudara atau apa yang masuk yang masih dekat. Kalau yang nggak dekat di pendopo joglo sama peringgitan. Terus tidurnya di sini sama di rumah induk. Di belakang rumah induk biasanya ada sentong. Sentong itu, ya sentong seperti dulu gudang ya. Sentong itu fungsinya untuk menyimpan kekayaan yang punya. Bisa padi, bisa apa macam lah di sentong deh. Seperti atau beras ya, yang sudah jadi, bisa juga pusaka-pusaka itu bisa disentong juga ya, itu punya itu. Terus yang itu nih. Terus yang tadi kalau yang tidak punya joglo itu kan hampir warga semua punya limasan. Jadi kan ada tipe tadi, satu tipe joglo dan sebagainya, tipe limasan ini, dan tipe kampung tadi. Itu rumah Jawa waktu tempo dulu 3 itu. Nah, terus berkembangnya waktu berzaman dan waktu kan nggak mungkin kalau budaya itu real resmi mesti ada budaya dari Asia, terus ada budaya dari Eropa, terus dari Afrika, dari luar Indonesia lah. Ada rumah model Prancis, model Amerika, karena banyak sekali. Itu setelah kemasukan budaya kan gitu. Tapi di Tembi yang seperti itu tidak ada 10% nih, yang seperti itu kurang dari 10%. Tapi ada yang budayanya sudah ada. Ini yang banyak limasan ya, sekarang kearifan lokal limasan sama kampung. Nah, itu terus berjalannya waktu juga nih. Tadi kan Manding ada desa-wisata sendiri, Tembi dengan kekuatan seni budaya dan rumah adat dan budaya. Nah terus kalau Tembi itu hanya menjual produk budaya dan produk-produk kearifan tradisi di sini nanti kurang menarik. Tapi yang mau digali apa nih? Karena Tembi itu tidak punya destinasi. Beda dengan jenengan di desa wisata Langgaran ada sana ada Embung gitu, ada Gunung Api Purba. Ya, kalau di Tembi jalan tidak sini apa yang dilihat? Kan sawah, rumah gitu kan kurang menarik ya. Nah, makanya di sini di Tembi kita dan teman-teman menggali ide-ide biarpun nggak ada potensi yang di sini, kita kerjasama dengan pengrajin di Kabupaten Bantul. Jadi prinsipnya apa yang ada di Kabupaten Bantul kita jual produk yang di Bantul dengan sistem one stop service. Jadi tamu yang di Tembi ya, yang di sini Tembi itu tidak ada, misal batik kurang, terus tembikar juga tidak ada, wayang juga tidak ada, topeng kayu tidak ada, tapi bisa dibeli di Tembi. Di Tembi dan kita mengundang pengrajin. Jadi
itu sama aja bagi kami karena tetap mengangkat pengrajin di Bantul dan sekitarnya gitu. Jadi justru lebih luas jangkauannya, tidak hanya Tembi. Nah, itu kita pertahankan begitu dan ternyata laku ya. Nah, dengan acuan minimal tamu di Tembi harus 25 orang. Kalau kurang dari itu tidak bisa untuk mengganti biaya operasional, kos operasional ya. Nah, setelah itu jalan-jalan ya. Jadi produk-produk yang dijual itu bisa lihat ya. Yang produk yang dijual itu ya. Jadi kalau potensi tadi sudah saya matur, potensi kesenian ada, kebudayaan juga ada, potensi rumah-rumah adatnya. Tapi yang paling terkenal di Tembi itu homestay-nya. Karena homestay Tembi di sini itu pernah menerima penghargaan dari ASEAN 2 kali. Tahun 2016 kita menerima penghargaan di Filipina. Terus 2019 kemarin di Vietnam. Jadi satu-satunya homestay yang menerima penghargaan 2 kali di Tembi, se-Indonesia. Nah, terus kebetulan ya sekarang ada yang namanya kelembagaan yang namanya ISA. ISA itu Indonesia Homestay Association. Kebetulan kami diberi amanah untuk pegang DIY. DIY terus kami bentuk di kabupaten kota. Ketua pengurusnya itu tujuannya ya untuk memberdayakan homestay. Jadi kalau tujuan pertamanya satu untuk mendata seberapa jauh homestay yang layak untuk dijual lewat online dan berapa banyak yang dijual lewat offline. Nah, itu ya. Itu. Terus juga kita tujuannya juga mengangkat jadi hotel itu menjadi standar ASEAN ya, yang hotel di Indonesia ya. Kami pegang DIY khususnya di DIY ya. Kita rangkum itu segala sesuatu kita harus punya kebetulan ya, itu belum selesai ya merangkum itu. Nah, terus saya tadi maturnya Tembi beda dengan destinasi wisata yang lain. Tembi kan tidak punya produk destinasi yang tidak attraction. Itu kan attraction bagi kami ini yang membuat kebaikan, ini attraction ya, ikan dan sebagainya itu. Kalau misalkan Mbak Ali ada teman-teman kesini yang mau dilihat kan cuma sawah ini, tapi kalau sama atau di Nganggeran, di Gua Cemara, di Parangtritis kan bisa melihat destinasinya dan dia ada interestnya, berarti ada daerahnya. Tapi apakah itu mutlak bagi kami? Enggak. Kan tujuan wisata itu membahagiakan ya, bisa membahagiakan tamu. Kalau tamunya puas di Tembi, saya yakin akan kembali lagi. Dan itu sebagai market yang sangat hebat ya. Makanya nanti setelah pulang bilang sama keluarganya ya itu, nah, itulah bagi kami itulah. Yang pertama untuk pembukaan itu. Jadi terus desa wisata itu kan tujuannya sebenarnya dua yang pokok itu satu itu CBT ya, komunitas bis tourism. Desa wisata yang harus dipegang komunitas itu bisa bumkal. Sekarang kalau di DIY itu namanya bumkal, badan usaha milik kalurahan, bukan bumdes. Kalau bumdes di luar DIY karena DIY dengan undang-undang istilah itu dirubah semua sama aturan keraton itu dirubah kembali ke yang dulu biar menarik itu. Terus dua koperasi ya. Terus ketiga Pok Darwis nih. Ya, Pok Darwis itu kelembagaan desa wisata. Jadi banyak sekali, terus ada ke Karang Taruna. Jadi ada macam-macam legan. Itu yang CBT komunitas bis tourism. Tidak boleh desa wisata dikelola perseorangan atau PT. Karena orientasinya terus profit ya toh. Biasanya PT itu profit tidak memperhatikan lokal wisdom gitu. Kearifan lokal nggak pernah diperhatikan, asal dapat uang aja ya. Kadang-kadang lingkungannya rusak nih, nggak salah. Itu kalau CBT-nya desa wisata, CBT-nya itu kan ada masukan dari itu, kita harus perhatikan itu, termasuk sampah apa itu nih. Itu. Terus yang kedua, ya, di samping CBT itu kita harus memperhatikan desa wisata itu bisa berkelanjutan, sustainable ya. Desa wisata kalau misalkan cuma kami dan teman-teman saat ini, tahun depan, 3 tahun, 4 tahun setelah itu berhenti kan percuma. Itu Tembi desa wisata sudah 89 ya. Dan 2009 kita sampai sekarang eksis jalan terus, nggak pernah ya. Seperti inilah desa wisata Tembi ya. Jalan terus nggak pernah ya. Mau ya ada yang, tapi Tembi kalau ada tamu yang kita jual nggak boleh kalau mau beli langsung tidak bisa, harus reservasi sebelumnya. Karena produk-produk yang kita jual harus kita rapatkan dulu dengan tim, dengan komunitas Tembi ya. Misalkan besok minimal 2 hari sebelum hari H baru kita terima ya. Karena ada minimal 25.
setelah ada tamu yang membeli produk kita pertemuan, kita rapatkan, terus nanti siap temanya nanti seperti apa. Jangan sampai tamu itu kecewa, karena kita harus profesional gitu, tidak boleh sembarangan. Nah, itu yang CPT dan berkelanjutan. Jadi desa wisata kalau bisa itu sampai anak cucu itu masih terus. Karena apa? Karena tujuan wisata itu kalau misalkan setahun 2 tahun hilang, tidak ada inovatif yang lain gitu, itu nanti suatu saat tidak akan dikunjungi. Dan Tembi bagi kami dan teman-teman itu sudah membuat ekonomi kreatif ya. Yang kita Tembi tidak ada potensi seperti yang kita jual itu, tapi tamu bisa membeli di itu. Kita siapkan di naik gerobak, naik dokar, kita siapkan juga. Kita kerjasama kalau narik gerobak, kita ngambil fee. Dengan pengrajin kita ngambil fee minimal 20%, kalau bisa 30 atau 40%. Kan tujuannya itu ya, tujuan desa wisata untuk mengangkat perekonomian itu. Nah, terus kaitannya mesti penjenengan tanya, kaitannya dengan yang lain tidak ngurusi gitu. Warga yang tidak ikut terlibat langsung ke desa wisata seperti apa? Terus gimana, apa tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada komplain, tidak ada keluh kesah, tidak itu. Di desa wisata ini ada reguler sebelum pandemi itu tiap tahun itu kita ngasih kelembagaan 12 kelembagaan nih. RT 1 sampai RT 8. Kalau dapat uang banyak kita kasih 1 juta tiap tahun ini akhir Desember ya. Tapi kalau misalkan nggak hasilnya kurang ya 500. Kalau hasilnya cukup ya 750, kalau lebih ya 1,5 tergantung nanti hasilnya. Itu yang tidak menerima kue langsung dari desa wisata ya. Nah, akan ada RT 1 sampai 8. Terus ada masjid, ada 2. Masjid ini Al-Idris sama Al-Huda. Kita kasih sama dengan RT. Terus pemuda juga ada 2. Tembi 1 dan Tembi 2. Jadi Tembi ini ada 2 Tembi 1, Tembi 2. Kalau dulu Tembi Kidul, Tembi Lor. Dulu waktu saya kecil sering ribut itu Mbak dulu. Sering bertengkar. Ya, sering. Sekarang akur nih. Setelah kita ganti namanya jadi Tembi 1, 2 Tembi Kidul. Kita hilangkan mitos Tembi Lor, Tembi Kidul biar nggak ada permusuhan gitu. Nah, dulu sering gitu, nggak akur. Nah, terus sekarang ganti Tembi 1, Tembi Kidul. Nah, sekarang jarang sekali terjadi ya, akur sekali. Dan itulah Tembi dan sekitarnya. Dan anak-anak Tembi sangat kreatif sekali, misalkan ya itu kuliner itu juga anak-anak kuliner itu juga belum lama ya, itu setelah pandemi aja, setelah pandemi aja, sebelum pandemi tidak ada. Itu juga bangun saya sendiri pribadi sampai Iran ya, saya bantu juga ya bangun kuliner itu juga. Biayanya banyak sekali itu, bisa ratusan juta itu untuk nguruk, untuk itu tanah kas desa semua itu. Tanah kas desa ini tanah kas desa semua, desa wisata nyewa juga ini. Kalau sana itu nggak nyewa sih, karena yang dipakai tanah yang tidak produktif, pinggir-pinggir itu. Ya, itu yang dipakai. Kalau misalkan desa wisata ini misalkan ada 300 mau nanam padi, jadi rombak, belum nganu pun nggak masalah, belum panen pun nggak apa-apa kita rombak. Karena apa? Mbak Elia dan teman-teman, kalau penjenengan tahu sekarang nih, petani khususnya di Bantul nih, ya saya kira sama aja. Itu petani padi nih, kalau petani agrikul yang lain saya nggak tahu nih, Bawang Tolombok. Kalau petani yang reguler padi ini ya, sekarang nggak ada untungnya. Betul, ini tombok terus ini. Ya tombok, setiap panen itu tombok, nggak satu jalan 50, jarang sekali untung. Ya karena gimana? Karena pupuknya kan mahal. Kecuali pemerintah itu subsidi pupuk digratisin lah mungkin ya. Pupuknya kan hampir 200 lebih. Nah itu pupuknya itu ya. Itu kalau pemerintah subsidi pupuk itu jadi PR ke depan pemerintah Indonesia. Dan saya cermati sekarang justru pupuk itu makin lama makin langka dan mahal sih. Ya harus antara negara-negara yang satu dengan yang lain bekerjasama, apalagi ada perang ini antara Ukraina dengan Rusia ini, wah menggila harga yang berkaitan dengan pertanian, harga yang berkaitan dengan macam-macam lah, saling mengunci nih sehingga harga. Nah itulah desa wisata. Terus awalnya dulu desa wisata Tembi sistem marketingnya kita mendatangi SD, SMP, SMA di kota Jogja dan Sleman. Kita datangi, kita kasih leaflet kayak gitu.
waktu awal-awalnya gitu. Setelah itu dulu kan belum ada IG, belum ada ya kan, belum ada Facebook ya, masuk waktu kan belum ada tapi belum begitu ada web ada tapi kan belum. Sekarang kalah sama IG kan dengan Facebook ya. Kalau sekarang website itu sekarang jarang, jangan mungkin jarang buka web itu apa ini IG yang ini ya, IG atau Facebook cepet ya malah itu perkembangan zaman lah. Itu terus sejarah Tembi sekilas. Sejarah Tembi itu ada macam-macam, dia ada variasi. Tapi kami ngambil yang menguntungkan desa wisata Tembi. Ada yang mitos yang di Tembi itu kalau ada tamu nginep di Tembi 3 malam, tapi tidak harus berturut-turut suatu faktor menjadi raja. Itu mitos sih. Karena Tembi dulu untuk mengasuh anak-anak raja zaman Mojopahit. Jadi situsnya masih ada di tengah sana dari Pangeran Diponegoro dulu nih, situsnya masih ada. Nah, itu makanya di sini ada Nyai Tembini, Kiai Tembini dulu yang ngasuh anak-anak Raja Majapahit. Makanya orang-orang yang datang sini bisa berkah. Ya, lah itu seperti itu. Bagi kami desa wisata Tembi kan harus storytelling ini kan dikembangkan ya, karena sangat menguntungkan ya. Entah itu benar apa enggak, yang namanya mitos kan enggak bisa dibuktikan secara hukum dan tidak ada hukumnya. Bicara itu kan, wah kamu bohong, kan enggak bisa dibuktikan ya, karena yang mitos atau mitos orang-orang zaman dulu kan seperti itu ya. Tapi bagi desa wisata, mitos itu kita kembangkan, justru itu mengenai desa wisata itu kita kembangkan terus. Lalu kita market, berbicara dengan apa itu. Dan misalkan Tembi itu ada tamu dari misalkan besok sore itu ada tamu nih nginep di sini 100 orang pemuda se-Indonesia besok sore. Terus malam Seninnya itu ada 8 tamu dari 8 negara nginep di sini ya. Berarti satu kamar besar itu 1 orang. Besok malam Senin, kalau malam Minggu besok sore itu tamu dari pemuda Indonesia ya, 100 orang. Ya. Tapi tidak di komplek ini toh, kalau ini nggak cukup karena sudah mendadak semua ya, karena sudah di booking sebelumnya, ada yang booking sebulan yang lalu, 15 hari yang lalu, padahal itu bookingnya baru 10 hari yang lalu. Jadi kita kesulitan kan, akhirnya kita lemparkan ke luar Tembi juga, tapi masih ada ikan yang Tembi juga, sehingga tamu yang di Tembi jangan sampai nanti kecewa minatnya karena tidak jadi satu ya. Nanti kita kasih informasi masalahnya yang mendadak dulu. Monggo sementara ini yang belum masuk itu monggo nanti ditanyakan. Ya nanti saya diuri sendiri ya kan. Karena kalau satu persatu nanti monggo yang belum masuk. Misalkan struktur organisasi belum ada toh? Nanti kita kirim ke WA nanti. Kami kirim struktur organisasi, nanti kami kirim organisasi. Terus sekarang struktur organisasi yang baru kan ini barusan kami di apa ya, dikasih surat dari Dinas Pariwisata ini, terus suruh membuat permohonan registrasi destinasi wisata ya. Nah, ini kita meregistrasi nanti harus diketahui lurah desa ini permohonan registrasi destinasi wisata gitu. Nah, ini saya Daud Subroto, Ketua Tembi RW 02 HP Desa Wisata. Terus apa? Nama destinasinya Desa Wisata nih. Ya, terus nanti kami kirim anunya apa? Kami kirim struktur organisasi nih. Kami kirim langsung aja, jangan biar enggak bolak-balik. Bagaimana ya cara pihak pengelola desa wisata dalam melindungi wisatawan yang berkunjung? Kalau wisatawan berkunjung itu kan sebelumnya kan reservasi ya, paling enggak 10 hari, 15 hari, 1 bulan, atau paling cepat 3 hari itu kita kumpulkan ya. Kalau misalkan mendadak besok gitu kadang-kadang kita tolak, masalah kita nggak ada kesempatan untuk paling enggak 2 hari ya. Dan untuk persiapan karena persiapan itu tidak hanya persiapan non fisik ya, persiapan rapat, jadi persiapan lokasi juga harus dipersiapkan, karena jangan sampai tamu itu sini kecewa kotor. Pertama yaitu ya, MCK itu harus bersih ya, MCK itu harus bersih. Terus kesiapan tim itu juga harus betul-betul siap, karena timnya itu semua kan pada kerja.
Jadi nyun sewu, desa wisata atom itu belum bisa memenuhi seperti di Ngelanggeran itu kan orang-orangnya pada kerja di Ngelanggeran ya kan, dapat gaji ya. Kalau di desa Tembi kan belum dapat. Desa wisata Tembi itu hanya dipakai ATM yang kedua oleh teman-teman. Dia tuh kerja di lain tempat, nih kerja, makanya jenengan kalau kesini nggak kanselan nggak ketemu, iya nggak ada orangnya. Gitu. Saya tadi sini karena kanselan jenengan, kalau enggak nanti saya tinggal, kami juga mencari uang, itulah, ya. Nah itulah. Jadi desa wisata baru bisa untuk belum bisa untuk ATM yang pertama, ATM kedua itu teman-teman. Tapi sangat nyaman karena kadang-kadang ATM kedua itu lebih banyak dari ATM yang pertama hasilnya. Itulah. Kadang-kadang itu tapi nggak tentu fluktuatif gitu, naik turun gitu. Apalagi setelah pandemi ini beda dengan sebelum pandemi itu betul-betul bisa untuk hidup waktu itu. Tapi setelah pandemi belum tahu. Terus monggo lagi itu cara pengelola gitu. Kalau ada tamu kita rapat dulu. Rapat tuh kita membicarakan tidak hanya non fisik tapi fisik juga. Fisik terus nanti jalan-jalan itu jangan sampai perlu nanti siapa yang di jalan sana. Tugasnya siapa, kalau enggak 2 orang. Terus nanti kalau bis besar gimana? Kita shuttle kalau bis besar. Kalau bis besar 4 atau 3 kita nyewa apa? Odong-odong apa? Kereta mini itu. Kereta mini besar sini nggak hujan. Duduk sana kereta mini. Kita bicarakan ongkos kereta mini biar nyaman semua. Kita nggak mencari untung yang kereta mini itu. Karena biar jalan semuanya. Kalau lainnya memang mencari untung karena di Wisata Tembi kalau nggak mencari untung operasional apa gitu. Mencari untung jangan meninggalkan karyawan lokal, jangan meninggalkan potensi yang ada sih, jangan sampai rusak lah lingkungannya. Terus apa lagi itu tadi masalah apa? Apakah CHSE sudah berhasil diterapkan? CHSE kalau di Tembi ada CHSE itu, CHSE itu iya. Nah, itu ditentukan CHSE nih. Sertifikat CHSE tapi itu CHSE-nya Homestay, desa wisata belum sih. CHSE rencana ini joyak-joyak aja karena CHSE itu sebetulnya rada urut sidik nih. Syarat-syarat itu ketat sekali sih. Kalau urutnya sudah desa wisata kita belum pernah mengajukan, tapi rencana kita juga mau mengajukan setelah pandemi ini karena setelah pandemi itu dituntut itu CHSE juga harus ada. Apa lagi? Terus kalau begitu upaya apa yang dilakukan biar CHSE-nya itu terwujud di desa ini, Pak? Ya nanti kita harus terpenuhi semua. CHSE itu kan syaratnya satu, yang lingkungan bersih itu harus. Terus titik kumpul kalau pas ada bencana, terus pemadam kebakaran itu harus ada. Terus safety-nya kalau misalkan ada tamu gimana, itu termasuk CHSE itu. Safety-nya kalau di desa wisata itu sangat nyaman. Kita memang tidak memasukkan tamu ke asuransi insurance gitu, tapi kita tanggung jawab pada tamu yang ada di sini. Misalkan outbound, kebetulan jatuh, sakit, enggak nih, kita kan undang dokter datang ke sini ya. Kalau itu pembengkakan itu bahaya, dibawa ke rumah sakit sama dokter. Nah, satu action pertama itu yang bayar dari desa wisata. Dari sini bayar dokter ke rumah sakit itu juga. Tapi setelahnya itu setelah mbak pulang tuh sudah tanggung jawab yang keluarganya aja itu yang itu termasuk CHSE itu. Ya, itu terus misalkan CHSE itu termasuk limbah plastik sama non organik sama organik itu pembuatan seperti apa juga itu termasuk CHSE rumit sekali ya. Terus WC-nya seperti apa itu dilihat ya. Terus gimana ngelola plastiknya, itu termasuk CHSE juga. Jadi CHSE banyak kebersihan dan sampah tuh. Terus misalkan lampu mati, baterai mati, itu ditaruh kemana? Nggak boleh dibuang karena itu ada radiasinya, gitu. Nggak boleh langsung dibuang aja, harus dikumpulkan. Kalau dijual ya kita serahkan ke hotel Ibis tapi bayar sih. Tapi nanti serahkan ke Jakarta biar dimusnahkan di sana karena di sini belum ada tempat untuk memusnahkan yang ada radiasinya itu dia. Itu termasuk CHSE itu. CHSE terus struktur organisasi juga CHSE terus ya seperti itulah. Hampir seperti itu kebersihan yang banyak itu. Terus Sabta Pesona itu masuk CHSE juga ya gitu. Itu belum. Terus yang paling juga harus digitalisasi itu CHSE juga itu masuk itu enggak. Karena yang pegang digitalisasi ini kebetulan 2 orang, itu yang satu
masih kuliah nih, saya kuliah S2 nih, jadi nanti di sambi-sambi itu yang satu udah kerja kepala tato saya di Universitas Bangsa di Mataram. Jadi kita ini susah sekali, kami kan nggak tahu kalau IT itu. Kita kan orang lama ya, orang lama. Orang tempo dulu itu kan orang manual semua. Kita tahu komputer tahu aja, ngetik ya ngetik aja komputer, tapi kan nggak tahu IT gimana caranya, kan nggak tahu gitu. Bagaimana manajemen pihak pengelola dalam menjaga kebersihan dan keamanan di desa ini? Kalau itu biasanya kita kerjasama dengan masing-masing RT ya. Jadi RT sama ibu-ibu. Kalau kerja bakti rutin kalau pas aja biasanya 3 bulan sekali. Kalau di kuburan 8 sekali, 35 hari sekali. Itu ada di kuburan dok. Jadi kalau orang-orang desa, orang Jawa itu kan mitos nih kalau sebulan sekali tiap mau malam Jumat Kliwon itu kan minggunya itu kan dibersihkan kuburannya itu. Karena membersihkan kuburan kan malam Jumat nanti banyak orang mendoakan yang sudah meninggal, baik itu orang tembi atau orang datang ke pesarian gitu. Itu kalau yang Islam tradisional ya. Kalau yang Islam modern sudah enggak pernah itu dikubur keluarganya ya sudah ya, enggak ada 3 hari 7 hari. Nah, itu budaya. Nah, itu di sini masih itu budaya seperti itu masih. Nah, kalau di Muhammadiyah nggak ada itu. Nah, karena di Sitembi kan masyarakat NU mayoritas ya, ada Muhammadiyahnya. Tapi kadang-kadang Muhammadiyah ya kadang ngikutin karena nggak enak aja. Dia sok gendut yang tempatnya orang-orang NU itu pas keluarga meninggal kok nggak seperti ini kan nggak enak, ini nggak enak aja. Tapi dia kan punya prinsip, iki orang no manfaatnya kalau ini mah entek dana kan gitu, tidak ada manfaatnya. Di Tembi itu ada ya Muhammadiyah, ada NU, tapi yang masih pakai. Tapi sekarang yang budaya yang sudah berkurang itu satu ya. Dulu di Tembi itu setiap hajatan itu pakai sarang itu. Sarang itu daun kelapa itu. Nasinya dimasukkan daun kelapa lauk dibawa ini di tenteng ini. Nah, itu menarik sekali itu kalau dipublikasikan lewat desa wisata itu. Tapi sekarang sudah tidak ada sama sekali satu itu. Pasca itu hilang dari sarang itu besek. Gitu. Nah, besek sekarang ya hilang, ganti plastik sekarang. Nah itu loh, kardus kadang-kadang plastik lebih murah lagi. Kardus kan biaya bisa 2.000, 1.500, besek 4.000 ya, plastik kan cuma hanya 200. Nah itulah, nah itu orang sini mungkin dan tidak hanya di Tembi di mana itu faktor ekonomi sebenarnya, tapi dampaknya luar biasa karena dampaknya limbahnya itu tadi. Nah nanti kami harus kerjasama dengan tokoh-tokoh Tembi. Kalau bisa dikembalikan ke kardus atau besek, jangan plastik. Nah dia, landidet ya Pak, lah itu repot saya loh. Nah itulah kita kalau seperti itu kendala ekonomi ya, itu sangat susah sekali. Kecuali desa wisata atau ada salah satu warga yang bersubsidi, misalnya ada orang hajatan dikasih, mesti pakai. Sekarang jarang, mesti pakai plastik tuh. Kadang-kadang. Tapi kalau di tempat sini dipakai ya saya nggak pakai plastik, saya berusaha pakai kardus atau pakai besek. Iya, paling enggak itu. Kalau mau pakai sudah ada yang bisa membuat sarang sudah pada meninggal, yang mencari daun sarang manjat kelapa juga sudah jarang ya. Kita kerepotan. Jadi budaya yang hilang di Tembi itu karena ya faktor penjaga budaya itu sudah meninggal. Terus faktor ekonomi. Faktor ekonomi sih misalkan dihitung-hitung, wah ini nggak besek karena plastik murah plastik. Kadang-kadang nggak memperhatikan dampaknya, dampak jauh. Nah itulah itu yang budaya-budaya hilang. Siapa yang bertanggung jawab dalam manajemen CHSE di homestay? Kalau di homestay ya semua ya yang ngelola ya semua ya masing-masing pengelola. Yang pengelola kan yang punya tapi ya yang punya yang bertanggung jawab. Pengelola sama ownernya yang punya, pengelola sama owner. Selanjutnya apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh pengelola desa wisata Tembi, baik rencana jangka panjang ataupun rencana jangka pendek? Rencana kita teman-teman ya itu menjual produk yang tamunya tidak harus 25, tapi bisa tercakup karena kadang-kadang 2 orang mau kesini
kita nggak melayani, itu kan sayang sekali itu. Sayang sekali itu karena dia itu mau ke Tembi kok nggak ada yang dijual produknya kalau 2 orang. Nah, itu kita baru mau memikirkan itu. Semoga tahun 2023 itu bisa terrealisasi gitu. Contohnya di desa wisata Candyrjo, kalau Mbak tahu ya, Candyrjo Magelang, Borobudur, Jalan Borobudur itu 1 orang 2 orang bisa jalan gitu. Jadi nah itu seperti itu, kita sebagai studi banding atau acuan di sana bisa jalan, kenapa di Tembi nggak bisa jalan. Itu mau kita ke depan nembak sana. Kita kan mengadopsi nggak apa-apa kan, karena tujuannya mengakomodir wisatawan. Yang kedua tidak perlu orang banyak yang ngelola, asal modalnya kembali nggak masalah, nggak dapat untung. Dan tujuannya itu nggak masalah, kan pariwisata itu orang datang bahagia, tidak terus dia nanti kalau tidak bahagia nggak akan dia jadi dari endorse, nggak mungkin dia jadi marketer, dia nggak kono elek tapi kalau dia bahagia, nah itu marketing yang sangat hebat gitu. Pas rapat, wah aku bikin yang Tembi enak gini ya kan, itu marketing yang gratis nggak bayar kan. Iya nah ya dari dia istilahnya ngelakoni dewe lah, tidak sini dewe. Kalau hanya berita-berita kadang lewat online mesti bagus-bagus gitu lewat WhatsApp itu bagus, tapi kalau langsung action di lapangan kan tahu dia. Nah itu tujuan dari Desa Wisata Tembi itu. Ke depan kita mau mengakomodir tamu yang 1, 2, 3, 4 orang. Nanti ada klasifikasi 1 sampai 5 berapa, 5 sampai 10 berapa, 10 sampai 15 kita klasifikasi. Yang 1 sampai 5 termasuk, 1, 2, 3, 4 itu termasuk. Nanti kita biayanya berapa, kita stratakan seperti itu, sehingga kita tidak repot. Kadang-kadang tawar-menawar, ini cuma 19, ini cuma 1, harus memenuhi 25, sehingga tidak ada terjadi itu. Sekarang sampai saat ini kan terjadi itu, Pak ini harus 25 ya Pak, harus memenuhi itu, harus bayar, kan akhirnya bayarnya mahal. Nah, itu. Tapi dibandingkan dengan lain-lain, memang Tembi termasuk agak mahal nih kalau produk-produk yang dijual sini, karena pertama Tembi juga produknya kan impor dari pengrajin lain, satu itu. Kedua untuk biaya operasional warga Tembi juga harus lebih banyak kalau misalkan produknya impor dari luar Tembi ya. Nah, itu makanya harganya kadang-kadang ada yang lebih mahal dari, kecuali yang produk Tembi murah, misalkan gobak soto, nanam padi gitu. Sekarang yang nanam padi di Bantul lah, yang andalannya kan di Kebon Agung. Kebon Agung masih nggak sekarang bajak sawah gitu. Semoga masih deh, saya nggak tahu gitu. Kalau di daerah Pajangan sana kan ada topeng, ada tapi topeng pun bisa sekarang. Topeng lukis topeng bisa, batik topeng bisa ya. Topengnya kita kerjasama dengan pengrajin topeng di Gunung Kidul sama di Bantul. Kalau banyak kita 2 itu kita lokasinya. Karena topeng Gunung Kidul dengan topeng krepet itu kualitasnya lebih baik yang dari Gunung Kidul, karena kalau krepet itu dari kayu sengon. Oke, kayu dari sengon. Kalau Gunung Kidul kan dari kayu wadang, kayu pule apa itu ya, kayu pule badan. Jadi bedanya seratnya. Kalau seratnya itu kasar, kalau kayu sengon, kalau kayu pule itu seratnya rapat sekali, kecil-kecil ya. Bedanya itu. Jadi di kualitas saja kan. Kalau dicat itu mudah pecah, kalau bedanya itu hasil akhir, dan harus betul-betul kering itu. Nah, itu ke depan kita punya program seperti itu. Jadi apa aja kendala atau rintangan yang dilalui dalam mengembangkan desa-wisata Tembi? Contohnya COVID-19. Waduh, kalau COVID kemarin karena COVID itu kemarin kan Mbak, tamu kan nggak boleh ke Tembi, dan kita takut juga ada tamu datang nih. Tamu datang ke Tembi takut, kita pun takut kalau ada tamu datang. Nanti saling menjaga, makanya dikasih portal. Sana pasti portal, sana portal, ada yang jaga. Kalau mau tamu sini, waktu pandemi itu kan hampir homestay itu nggak laku sama sekali. Huniannya itu 10% aja nggak ada, paling 6-5% gitu. Untuk ada yang nginep, yang nginep tuh biasanya orang Jogja, jenuh di rumah, ya. Tapi konsultasi dulu, dicek di swab di pinggir jalan tinggal di swab. Jadi masuk sini sudah aman. Saya khawatir nanti nulari gitu. Kalau yang ngelola kan repot, yang ngelola atau petugasnya kan repot. Jadi sini sudah steril. Sebelum masuk sini di pintu 2 itu ada petugas 2. Jadi ketat sekali. Makanya
nggak berani karena banyak orang asing kan ini Mbak. Yang di rumah itu hampir 90% orang asing yang datang. Kan orang asing enggak sama sekali. Terus ini besok kalau penjenengan tahu, besok tanggal 5 sampai dulu pernah ya, Januari 2020 itu mahasiswa Korea itu orang 20 waktu 21 waktu itu nginep di sini 15 hari. Dia pulang pandemi itu. Pandemi tapi waktu dia mahasiswa Korea Selatan yang ke sini Tiongkok itu sudah pandemi. Dia sudah berbicara ya, Tiongkok sudah kena. Tiongkok kan dari Tiongkok atau di mana itu kotanya? Di Wuhan tuh, di Wuhan sudah pada bicara. Nah itu terus di sini kan 15 hari waktu itu. 15 hari bantu SD Timbularjo di sini. Nah terus ini besok kembali lagi tanggal 5 sampai 16 jadi 11 hari. Nginep di sini 11 hari. Tapi orangnya enggak 21, 30 orangnya, 32 orang. Yang bawa mahasiswa Tenaga UGM juga. Nah, yang dulu juga mahasiswa UGM. Mbak Sahra itu pintar bahasa Korea itu, lahiran 2 orang itu pintar bahasa Korea. Nah, besok di sini itu tanggal 5 sampai tanggal 17 ya. Terus tanggal 20, 21, 22 itu 20, 21, 22 itu kita sekali. Itu 2 hari, ternyata enggak 3 hari, itu tanggal 20, 21. Kalau nanti enggak jadi ke Malioboro nginepnya yang hari, misalkan enggak repot, karena Andi itu bawa orang 90 orang. Pak Andi itu ya, bawa orang 90 orang. Kalau misalkan enggak repot, ke Malioboro hari ketiga, tapi kalau repot di sini lagi, tergantung nanti situasi. Tapi nanti ke orang-orang Jakarta dan Jawa Barat. Ada yang itu nanti main outbound nih yang 90 itu. Nah, iya jadi Januari sudah itu. Kalau Korea itu enggak main outbound, cuma bantu sana, bantu SD itu. Kalau dulu 15 hari, kalau besok itu 11 hari itu. Kalau dulu tuh 21 mahasiswa, kalau besok 32 mahasiswa. Terus sudah booking, karena saya bilang booking, kebiasaan sudah DP ya. Kalau sudah DP kan pasti. Kalau nggak jadi kan uang hilang DP-nya. Kecuali DP terus dia bilang pasar DP tapi besok kalau nggak jadi ditunda waktunya boleh kan, nggak hilang tadi. Nah itu boleh, nggak apa-apa, jadi nggak hilang. Kemarin pas pandemi itu banyak yang tertunda sampai setahun, terus kesini lagi kan gratis, sudah gratis yang ngelola ya kita layani, uangnya kan sudah habis. Banyak kemarin pasca pandemi itu. Monggo apalagi kendalanya ya? Kendalanya itu kemarin kan pandemi ya, terus kendala lain kalau hujan, kalau musim hujan gini, iya, musim hujan gini susah kali musim hujan ini. Kalau malam misalkan nginep, kadang-kadang lampunya mati, gitu, mati, kita nggak punya genset, dan kebetulan sini sering mati karena trafonya kurang bagus, trafo bekas dipasang di sini gitu. Karena sana nggak mati, di sana hidup, tapi di sini daerah sini ya, yang tepi satu ini mati semua. Sampai ke sana 3 kilo ke sana mati semua. Nah, itu kendalanya itu kalau lampu mati kalau malam. Terus kendala-kendala lain saya kira nggak ada masalah ya. Teman-teman enjoy aja. Kalau kendala lain misalkan pada kerja semua bareng, ada tamu banyak, itu repotnya kendalanya. Kerja masuk pagi semua ya. Teman-teman masuk kan ada yang di pabrik, ada yang di swasta ya. Kalau masuk pagi shiftnya pagi semua, sore enggak, saya repotnya itu kendalanya. Karena SDM-nya banyak semua, hampir kerja semua aja, kadang-kadang shift-nya bareng, ya itulah kendalanya itu. Kita merekrut orang kalau di tembi kan hampir setengah kota ya, dengan Jogja dekat dengan Batu. Kalau Nganggeran, Gunung Kidul kan jauh, ya, dia gaji 1.200.000 sudah aman di sana ya, sambil bertani. Kalau di sini ya enggak mau loh, mesti pergi mencari nafkah yang gajinya lebih dari itu 1,5, 1.800, 1 kan gitu. Kadang-kadang 2 juta UMR, UMR-nya berapa saya nggak tahu ya.
Ya, itu kendalanya SDM ya. Kalau pas pergi kita bingung juga. Tapi kita kadang-kadang kalau tamunya banyak ya maksa, kita minta izin kepada bosnya sana. Cak izin, tak cabut cek orang di sini. Gitu. Tapi ya nggak mesti 2 bulan 3 bulan sekali kan, nggak mesti. Tapi boleh mengizinkan dengan catatan. Kalau di pabrik nggak dibayar pas dicabut tuh. boleh nggak apa-apa. Tapi nggak tak gaji pas hari ini, ya, gitu. Tapi sebelumnya koordinasi sebelum. Tapi nggak apa-apa. Dia paling gajinya nggak ada 100 hari. Dan di sini nanti nangani outbound bisa 150, bisa 100 ya 200 nggak mesti kan. Kan lumayan bisa untuk nah itu. Makanya pada seneng. Santar nyambut gaji biar nanti bayar gitu. Mesti gitu biasanya. Kalau ada tamu. Itu kendalanya itu. Kalau pandemi ya. Kalau pas angin sekarang kan musim angin barat itu juga pada takut angin barat itu. Kalau hal lain sementara tak kurang ya. Terus kalau ada tamu sini yang terlibat langsung kan tim-timnya itu, terus kuliner ibu-ibu yang masak kan. Nah ibu-ibu kan dapat rezeki itu lah. Kalau kendala dari bahasa gitu ada nggak? Kalau kendala dari bahasa biasanya tamu bawa entrepreneur sendiri dan terjemah sendiri nih. Misalkan orang Perancis bawa, misalkan besok itu kan ada 8 negara ya, tapi ada pendamping satu-satu semua. Ada gitu. Iya, ada kaitan sendiri kan. Oleh Kepala Dinas Pariwisata Bantul terus sini, terus agendanya di Mangunan sama di mana, tapi nginepnya di Tembi, nggak di hotel sini biar nuansa alamnya tuh kelihatan juga. Inilah untuk yang banyak orang desa seperti ini gitu. Mau ditunjukkan. Dan untuk ini tidak untuk sembarangan, harus 2 kali mendapatkan dari ASEAN ya. Jangan nanti sudah tak kemarin belum muter-muter sudah belum? Yang kemarin sudah Pak. Ya, yang belum siapa? Diajak saja lah, jangan ajak. Boleh Pak. Boleh. Ya. Nanti kalau sudah selesai mau muter-muter diajak. Nanti kita bukakan yang salah kunci dah nanti. Tak kunci apa? Yang pinggir sawah kan, di sawah sama Pak Anies itu ya tak. Nanti dari belakang bisa langsung aja enggak jalan yang mandu. Ya sudah. Salah di Ronomes sini nanti kalau tahun. Monggo apalagi yang belum? Apakah ada peraturan atau himbauan khusus di Desa Wisata Tembi ini? Ya peraturannya kalau pas pandemi ada dulu, kalau sekarang aturannya nggak boleh minuman keras nggak boleh, ya keras nggak boleh. Terus misalkan di Desa Tembi nggak boleh bawa makanan dari luar, makannya harus dari warga Tembi. Iya apa? Oh kalau GoFood boleh, kalau GoFood misalkan banyak orang itu, kalau GoFood kan enggak masalah. Kalau banyak orang rombongan itu loh, rombongan enggak boleh, makanya harus beli dari Tembi. Untuk apa? Membudayakan warga Tembi. Nah, apa gunanya desa wisata? Kalau makannya ngambil dari luar, nah, itu pemberdayaan gitu. Nah itulah, itu aturannya gitu. Jadi misal sini ya biar yang cari ya warga Tembi, jangan bawa luar dimakan di sini gitu loh. Tapi kan nanti hanya melihat, menonton kan. Nah itu. Jangan muter-muter juga aja, nanti tak carikan, tak kirim gitu. Nah, gawan kunci mbak. Kalau yang sini dibuka. Apa Pak? Tidak apa-apa. Yang ini pinggir sawah tuh. Bukan punya. Jangan mandu. Perkulaan nanti buka aja itu ya. Sudah kami izinkan. Yang monggo. Iya monggo. Tidak apa-apa. Iya monggo. Kuncinya ditaruh. Nanti di sini nanti ada. Terus sini aja. Terus ya Pak. Iya monggo.